Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dita Aulia Aryani, NPM 20410035 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 01. Di sini saya akan menyampaikan materi yang saya dapat dari mata kuliah Komunikasi Interpersonal, dan di sini saya akan menyampaikan tentang komunikasi verbal. Apa sih komunikasi verbal itu? Jadi, komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan atau kata-kata yang diucapkan langsung atau dengan cara berbicara. Bisa secara langsung, face to face, atau dengan menggunakan media. Contohnya menggunakan media sosial atau sedang bertelepon. Dan selanjutnya ada manfaat komunikasi verbal. Apa saja sih manfaat dari komunikasi verbal itu? Jadi, manfaat dari komunikasi verbal itu yang pertama adalah menghemat waktu. Komunikasi verbal memberi kita fasilitas untuk memberi atau mengirim pesan lebih cepat karena dapat dilakukan secara langsung melalui media sosial. Dan yang kedua, menghemat uang. Untuk menyampaikan informasi yang sama ke beberapa orang tidak butuh biaya yang mahal dalam hal menyampaikan informasi yang dilakukan secara verbal. Dan yang ketiga, metode paling nyaman. Dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, jika dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik. Dan yang keempat, kejelasan pesan. Jika pesan yang diberikan dalam bentuk tertulis, maka penerima akan dapat membacanya ketika kurang jelas atau ragu. Dan yang kelima, yaitu legalitas konten. Karena dokumen dapat direproduksi, format tertulis memiliki kepentingan hukum. Dan selanjutnya ada tujuan komunikasi verbal. Apa saja sih tujuan dari komunikasi verbal itu? Jadi, komunikasi verbal secara lisan bertujuan dapat dilakukan secara langsung, bertatap muka antar komunikator dengan komunikan. Contohnya seperti berpidato atau ceramah. Selain itu, komunikasi verbal secara lisan dapat dilakukan menggunakan media sosial. Contohnya seseorang sedang melakukan telepon. Sedangkan komunikasi verbal secara tertulis tidak dilakukan secara langsung antar komunikator dengan komunikan. Proses penyampaian pesan atau informasinya dilakukan dengan cara menggunakan media berupa surat, lukisan, gambar, dan lain sebagainya. Tujuan menggunakan komunikasi verbal secara lisan dan tulisan yang pertama, penyampaian penjelasan, pemberitahuan, arahan, dan lain-lain. Dan yang kedua, presentasi penjualan di hadapan audien. Dan yang ketiga, penyelenggaraan rapat. Yang keempat, ada wawancara. Dan yang kelima, ada pemasaran menggunakan telepon, media sosial, dan seterusnya. Dan selanjutnya ada karakteristik komunikasi verbal. Yang pertama, yaitu jelas dan ringkas, berlangsung sederhana, pendek, dan langsung. Tetapi, jika kata-kata yang digunakan sedikit, maka akan terjadi kerancuan dan juga masin. Dan yang kedua, perbendaharaan kata. Penggunaan kata-kata yang mudah dimengerti oleh seseorang akan meningkatkan keberhasilan dalam berkomunikasi. Dan yang ketiga, ada arti konotatif dan denotatif. Makna konotatif adalah pemikiran, perasaan, atau ide yang terdapat dalam suatu kata. Sedangkan arti dari denotatif dapat memberikan pengertian yang sama dalam kata-kata yang digunakan. Dan selanjutnya ada inotasi. Seorang komunikator harus mampu mempengaruhi arti pesan melalui nada suara yang dikirimkan. Dan yang selanjutnya ada kecepatan berbicara. Keberhasilan berkomunikasi dipengaruhi oleh kecepatan dan tempo bicara yang tepat. Dan yang terakhir ada humor. Dapat meningkatkan keberhasilan dalam memberikan dukungan emosi terhadap lawan bicara. Dan selanjutnya ada unsur penting dalam komunikasi verbal. Yang pertama ada bahasa. Jadi pada dasarnya, bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagai makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang digunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas ataupun elektronik. Dan yang kedua ada kata. Kata merupakan lambang terkecil dalam bahasa. Kata melambangkan perwakilan suatu hal, baik itu orang, keadaan, kejadian, ataupun barang. Kata-kata yang kita gunakan adalah abstraksi yang telah disepakati maknanya, sehingga komunikasi verbal bersifat internasional dan harus dibagi dengan orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Selanjutnya ada jenis komunikasi verbal.
yaitu ada berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal. Contohnya adalah presentasi dalam rapat. Sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Contohnya adalah berkomunikasi melalui surat menyurat. Dan yang kedua ada mendengarkan dan membaca. Mendengar itu adalah kata yang memiliki makna yang berbeda, di mana mendengar ialah semata-mata memungut bunyi dari suatu getaran, sedangkan mendengarkan memiliki arti mengambil makna dari apa yang didengarkan dan melibatkan 4 unsur, yaitu mendengar, memperhatikan, mengingat, dan memahami. Sedangkan membaca adalah cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu hal yang tertulis. Dan ada juga fungsi komunikasi verbal. Yang pertama, interaksi. Berfungsi menunjuk pada berbagai gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan dan kebingungan kepada penerima informasi yang menimbulkan interaktif baik secara individu maupun kelompok. Dan yang kedua ada artikulasi, mengandung pesan verbal yang dapat mengartikulasikan atau memberikan gambaran dalam bentuk deskripsi dalam suatu bahasa yang dikemas dalam pesan verbal. Dan yang ketiga ada membina hubungan. Dengan adanya pesan yang disampaikan dalam komunikasi verbal, dapat terbangun hubungan yang erat dalam masyarakat atau bersosialisasi. Dan yang keempat ada ilmu pengetahuan. Komunikasi verbal dalam bentuk tulisan maupun tulisan dapat membuka cakrawala dan jendela dunia sehingga menambah wawasan kita dalam ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya yang sudah menonton. Sekian dan terima kasih.